Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penatu asu tiba-tiba membeku. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut darah besar. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama pada penatu asu, seseorang akan melihat satu lubang di penghalang jiwa pelindung kelas 9-nya. Penghalang tak terkalahkan dan alat jiwa berbentuk manusia yang semuanya berbaris. Meskipun lubangnya tidak terlalu besar itu, sudah cukup untuk mematikannya. Ini karena mereka semua muncul di kepala penatu asu. Tubuh besar Erbai mendarat di tanah. Setelah itu sesosok muncul di bahunya. Dia tidak lain adalah Wo Yuhao, namun Wo Yuhao tidak lagi duduk dan bermeditasi di bahunya. Dia sekarang berdiri di bahu Erbai. Garis cahaya biru membuat jalur memutar sebelum kembali ke posisi semula. Tubuh penatu asu jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tidak ada lagi reaksi darinya. Itu sudah berakhir. Pertempuran ke-7 telah berakhir seperti ini. Instruksi jiwa kelas 9 telah dijatuhkan lagi. Namun tidak ada yang tahu mengapa dan bagaimana penatu asu jatuh. Tubuh Wo Yuhao bergoyang dari kiri ke kanan. Tetapi dia meraih kepala Erbai dan berhasil menenangkan diri. Setelah itu dia duduk kembali di bahu Erbai. Kali ini dia tidak mendorong ke Kaisar Yu untuk perwakilan mereka berikutnya. Seperti sebelumnya, sebaliknya dia diam-diam duduk bersila. Wajah Jushi berubah sangat pucat. Dari awal sampai akhir, beruang es raksasa baru saja menjadi umpan. Itu adalah umpan yang telah menarik perhatian dari penatu asu. Wo Yuhao masih adalah orang yang memberikan pukulan terakhir. Jushi sudah merasa ada sesuatu yang salah ketika Raja Beruang Es telah berubah menjadi meteor es. Dia menyadari bahwa Wo Yuhao tidak lagi berada di pundaknya setelah berubah menjadi meteor, namun penatu asu sudah benar-benar fokus pada tubuh besar Erbai dan aura yang kuat. Dia benar-benar lupa tentang lawan maut yang dia lawan. Cahaya biru terang langsung mencapai penatu asu. Saat itu muncul di depan mata semua orang. Selain itu dapat menentukan dengan tepat di mana penatu asu akan mencoba menghindar. Serangan Wo Yuhao dibangun di atas kemampuannya untuk memprediksi pikiran dan tindakan penatu asu. Setelah kepala penatu asu ditembus oleh cahaya, tidak ada kesempatan baginya untuk selamat. Jushi menutup matanya saat kesedihan dan rasa sakit membanjiri hatinya. Dia telah kehilangan bawahannya yang berharga. Ini berarti dia sudah kehilangan 2 instruksi jiwa kelas 9. Ini hanya pertarungan ke-7. Jika dia benar-benar mampu memenangkan semua 10 putaran, itu berarti bahwa Wo Yuhao akan mengambil 3 instruksi jiwa kelas 9 lagi dari pasukannya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan seperti ini. Bahkan jika moral tentara menderita, aku harus memastikan kita tidak kehilangan instruksi jiwa kelas 9 lagi. Saat ini Jushi tahu bahwa dia telah ditipu oleh Wo Yuhao sejak awal. Meskipun dia adalah orang yang sangat licik, dia masih menjadi mangsa tipuannya. Sekarang jelas bahwa Wo Yuhao telah menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memulai tantangan ini. Namun Jushi telah lupa bagaimana orang-orang dari Akademi Strike adalah yang terbaik dalam pertarungan 1 lawan 1. Tanpa alat jiwa pertahanan yang terhubung atau alat jiwa serangan yang terhubung, instruksi jiwa tidak memiliki banyak keuntungan melawan Mas Roh dari kultivasi yang sama selama pertempuran 1 lawan 1. Keuntungan ini adalah sesuatu yang mereka semua tahu, termasuk Jushi. Ini benar-benar tipuan yang mengerikan. Jushi menutup matanya sebelum menghela nafas dengan rasa bersalah. Dia berkata, "Mari kita akui kekalahan." "Tidak, Marshal. Kita belum kalah. Kita bersedia membawanya. Kita akan memusnahkannya." Setelah melihat penatu asu mati, para instruksi jiwa kelas 9 lainnya sekarang sangat marah. Ini karena penatu asu biasanya yang paling ramah di antara mereka. Setelah menyaksikan 2 rekan mereka mati, ketakutan di hati mereka telah diambil alih oleh amarah. "Aku sudah mengatakannya, kita akan mengakui kekalahan. Ini perintah." Jushi tiba-tiba membuka matanya dan berseru dengan marah. "Aku tidak bisa menyaksikan kalian semua mati seperti ini. Kita
telah melakukan kesalahan sejak awal. Kita seharusnya tidak pernah sepakat untuk bertarung satu lawan satu dengan orang-orang dari Akademi Strike. Kita telah ditipu. Sekarang kita telah kalah. Kita harus mengakui kekalahan. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Sebarkan perintahku dan minta tentara segera mundur. Saat dia berbicara, Juicy berbalik saat dia berjalan menuju kamp tentara Kekaisar Ryu. Suaranya juga ditransmisikan oleh alat jiwa penguat suara. Huo Yuhao, aku mengakui bahwa kami telah kalah di saat ini, namun pertempuran kita baru saja dimulai. Aku sangat berharap bahwa kau akan seberuntung ini di waktu berikutnya. Semua orang dari Kekaisar Ryu, mundur sekarang. Instruksi jiwa yang kuat dari Legion Instruksi Jiwa Kekaisar Ryu mulai mundur perlahan. Ketika kemarahan di hati mereka mulai memudar, para instruksi jiwa kelas 9 mulai merasa lega bahwa mereka tidak harus bertarung dengan pemuda yang menakutkan itu. Meskipun sepertinya dia cukup dekat dengan batas kemampuannya, mereka tahu bahwa Huo Yuhao masih memiliki arbai di sekitarnya. Selain itu, mereka tidak tahu kartu traf apa lagi yang mungkin dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Karenanya ini adalah tantangan yang tak seorang pun mau menerimanya. Bagaimanapun semua orang hanya memiliki satu kehidupan. Sebuah cahaya redup berkilau di sekitar Huo Yuhao saat dia dengan cepat menyerap elemen tipe es di udara untuk mengisi kembali apa yang telah hilang selama pertempuran. Bahkan dia hanya berhasil bertahan sampai sekarang karena kemampuan regeneratif yang kuat yang diberikan oleh inti jiwa pelengkap Yin Yang. Dia telah mendengar suara Juicy dengan sangat jelas dan sedikit kecewa mengetahui bahwa mereka telah menyerah. Lagi pula, dia benar-benar memiliki lebih banyak kartu traf. Jika bukan karena semua kartu traf yang disembunyikannya, ia tidak akan pernah mengusulkan tantangan ini. Bahkan Huo Yuhao masih memegang cincin yang dulu dimiliki Komandan Legion Naga Kekaisaran. Dia cukup tahu bahwa ada banyak peluru meriam jiwa stasioner di dalamnya, termasuk beberapa peluru kelas 9. Jika dia benar-benar dipaksa ke sudut dan terjebak dalam situasi yang mengancam jiwa, Huo Yuhao tidak akan ragu untuk menggunakan peluru meriam jiwa stasioner dan mengungkapkan fakta bahwa dia telah menghabisi Komandan Legion Jiwa Naga Kekaisaran. Pada akhirnya itu adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Terlepas dari apakah mereka digunakan melawan pasukan instruksi jiwa Kekaisaran Ryu atau instruksi jiwa kelas 9, itu pasti akan melukai lawan-lawannya. Paling tidak, mereka akan mampu memberinya cukup waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi yang telah ia keluarkan. Huo Yuhao masih bisa mengingat peluncur peluru meriam jiwa stasioner raksasa Grusuan yang telah dirancang khusus untuk Erbai dengan sangat jelas. Mainan itu pasti akan memungkinkannya untuk meluncurkan beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Juicy memang sangat pintar. Pada saat yang sama, ia memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang sulit. Sejujurnya Huo Yuhao tidak lagi takut mengungkapkan fakta bahwa ia telah menghabisi Komandan Legion Jiwa Naga Kekaisaran bagaimanapun. Dia sudah menghabisi 2 Feng Hao Dolo, bahkan itu Dolo transenden dari Gereja Roh Kudus dan melukai Zhong Liwu. Pada saat yang sama, ia berhasil menyelamatkan Ma Xiaotao dalam keadaan seperti itu. Gereja Roh Kudus pasti telah sangat dilemahkan. Bahkan jika Kekaisaran Ryu terus menerima bantuan dari mereka, mereka tidak akan banyak mengancam. Karena itu, apakah dia bisa menjadikan mereka kambing hitam tidak lagi penting. Yang paling penting adalah menghabisi sebanyak mungkin instruksi jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Ryu. Jika lebih banyak dari mereka yang mati, akan ada lebih sedikit orang kuat yang bisa menjatuhkan Akademi Strike. Itu kemudian akan menjadi kesuksesan besar bagi Akademi. Saat dia menyaksikan Legion Instruksi Jiwa mundur, Huo Yuhao menarik nafas dalam-dalam. Pada akhir hari, tempat dia sedang menunggu tidak aman. Akan lebih baik baginya untuk kembali ke kota Strike sebelum dia mulai melakukan pemulihan. Tepat ketika dia akan melompat turun dari tubuh Erbai, sensasi yang sangat aneh tiba-tiba menyapu tubuhnya seolah-olah seseorang berusaha mencekiknya. Bajingan! Huo Yuhao segera mengaktifkan inti jiwa pelengkap Yin Yang-nya ketika dia mencoba membebaskan diri dari sensasi ini. Namun, sudah terlambat. Kemampuannya saat ini memucat dibandingkan dengan kemampuannya ketika dia berada di puncaknya. Garis-garis hitam energi mulai menguap dari armor perang Dewa Es ketika sosok hitam terbentuk di belakangnya. Belati hitam juga terbentuk sebelum tiba-tiba ditusukkan di punggung Huo Yuhao.
Pada saat ini, seluruh tubuh Huo Yuhao disegel. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Tidak mungkin dia bisa menghindari belati. Kemudian teriakan nyaring tiba-tiba bergema di udara. Pada saat kritis ini, setelah itu, seberkas ungu emas langsung muncul di hadapan Huo Yuhao. Hampir seolah-olah itu telah diteleportasi di sana. Meskipun demikian, tubuh Huo Yuhao masih ditusuk oleh belati hitam. Namun, sosok lain juga muncul di belakang punggungnya. Dia tidak lain adalah Tang Wutong, yang seluruh tubuhnya sekarang memancarkan cahaya ungu emas yang intens. Tepat setelah Jushi mengumumkan mereka mundur, Tang Wutong adalah orang pertama yang bergegas maju dari sisi akademi Strik. Bagaimanapun dia adalah orang yang paling memahami situasi Huo Yuhao saat ini. Ketika dia melihat bagaimana dia kehilangan keseimbangan di bawah Erbai, dia tahu bahwa dia pasti tidak bertindak kali ini. Dia pasti menghabiskan terlalu banyak energi dan cedera yang mungkin cukup serius karenanya dia ingin berada di sana untuk suaminya pada saat pertama, untuk melindungi dan memperlakukannya, merawatnya. Ketika sosok hitam mulai terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao, Tang Wutong sudah kurang dari 100 meter darinya. Pada saat itu, dia menyalakan kekuatan jiwanya dan menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk muncul tepat di belakang punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki 4 keterampilan fusi jiwa bela diri. Yang terakhir adalah pakaian cahaya. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskan kekuatan tempur yang lebih kuat. Ketika salah satu dari mereka mengeksekusi skill ini, kekuatan yang mereka miliki akan mendekatkan keduanya. Tang Wutong telah menggunakan keterampilan ini bersama dengan kemampuan teleportasinya untuk menempelkan dirinya ke tubuh Huo Yuhao. Ketika belati itu akan menusuk mereka berdua, Tang Wutong dapat memisahkan Huo Yuhao darinya tepat waktu. Dia telah menggunakan tubuhnya untuk memblokir belati untuk Huo Yuhao. Setelah melepaskan gerutuan, tubuh Tang Wutong tiba-tiba melepaskan aura yang luar biasa kuat. Cahaya ungu emas yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti matahari ungu emas di belakang Huo Yuhao. Aura pancarannya yang intens secara instan menyebabkan energi hitam melonjak hebat dan tidak lagi bisa menyerang tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao akhirnya bisa bergerak lagi. Ketika dia berbalik untuk melihat, Tang Wutong telah ditikam di dadanya. Dia merasa seolah-olah pikirannya akan meledak. Dia segera mengulurkan tangannya untuk membawa Tang Wutong ke pelukannya. Huo Yuhao mengeluarkan suara, memegakkan telinga saat dia menghantam ke arah sosok hitam itu. Jelas bahwa sosok itu adalah manifestasi fisik dari kekuatan Dewa Kematian. Kekuatan ini berasal dari boneka Dewa Kematian. Ya, Zongliwu tidak pernah melarikan diri dari tempat mereka bertarung. Bahkan dia telah menanam kekuatannya di tubuh Huo Yuhao sebelumnya. Bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao tidak dapat menemukannya. Kekuatan Dewa Kematian hanya diaktifkan ketika Huo Yuhao berada pada kondisi terlemah dan paling santai. Bagaimanapun, target Zongliwu selalu menjadi Huo Yuhao dan Erbai. Sekarang jelas bahwa pemimpin Gereja Roh Kudus telah membuat rencana alternatif selama ini. Pada saat ini, sebuah gambar diam-diam terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao. Tang Wutong bisa melihat dengan sangat jelas bahwa gambar itu adalah seorang pria muda dengan rambut emas panjang. Meskipun pemuda itu memiliki senyum di wajahnya, Tang Wutong memperhatikan bagaimana pupil pria itu memancarkan cahaya yang berbeda. Salah satu matanya adalah pusaran hitam, sedangkan yang lain adalah pusaran putih. Ini memberinya tampilan yang sangat aneh. Aura yang sangat istimewa mulai terbentuk di tubuh Huo Yuhao. Tinjunya awalnya memancarkan cahaya keemasan, namun saat sedang dalam perjalanan untuk mengenai sosok hitam itu, cahaya yang diberikannya langsung berubah menjadi pusaran cahaya hitam dan putih. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.